Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama kita tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah bosan untuk memanjatkan puja dan puji syukur yang terbaik kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah luar biasa nikmat-nikmat ya, dan yang lain-lain ya, berkat ya, hidayah, macam-macam banyak sekali yang Allah berikan pada kita sehingga kita tidak bisa dan tidak sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Mudah-mudahan syukur kita Allah terima sebagai bukti bahwa kita ini sangat cinta kepada Allah dan sangat berterima kasih atas semua yang sudah Allah berikan pada kita. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, junjungan kita tercinta yang begitu mencintai kita sebagai umatnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kembali lagi bersama Majelis Kopi Tahajud ya. Kali ini bukan kopi air putih. Bismillah. Atau mahkotah. Nah, ini ya. Yang kali ini kita akan membahas tentang satu tema ringan mengenai zikrul maut, masih edisi tentang mengingat kematian ya. Kok belum habis-habis? Wah, ini ada. Memang kita siapkan sampai 25 episode. Karena apa? Nanti kita akan dokumentasikan dalam bentuk buku ya. Buku saku tahajud. Wah, ini kan belum ada ya. Akan kita bagikan gratis untuk para penggemar Majelis Kopi Tahajud ya, terutama yang sudah ini ya, sudah ikut berpartisipasi ya, yang ngirim kopi ya, yang ngirim makanan, yang memberikan macam-macam lah. Ini kan kita selama Majelis Kopi Tahajud ini sambutan dari para subscriber, penonton, dan ikhwan-ikhwan kita di luar sana itu luar biasa ya. Ada yang ngirimin sisa Pak Haji Muhammad ya. Yang terakhir kemarin dari Pontianak ya, lewat Mas Arif, ngirimin kopi aming, nah ini ya, dan ikan asin. Dan itu bukan sembarang ikan asin, ternyata luar biasa ikan asin yang nikmat ya, enak rasanya ya. Dari Madura, Surabaya ya, pokoknya hampir di seluruh wilayah di Indonesia ini ya, Palembang ya, kopinya juga nyampe ke sini ya, Masya Allah. Maka mudah-mudahan nanti sebagai tanda cinta kita, tanda terima kasih kita, ya kita akan berikan buku ya dari Majelis Kopi Tahajud untuk mereka. Baik ya. Gambarnya adalah, ini judulnya Sakaratul Maut. Berarti gambarnya, ilustrasinya yang dibuat sama Ko Harun ini tentang orang yang mati. Oh, ceritanya ini ada orang sedang sekarat atau sedang sakaratul maut. Wow, malaikatnya serem dia. Bawa arit apa itu? Kemudian si mayit ya, arwahnya itu ditarik, dijambak, wah gitu ya, rambutnya. Berarti ini kira-kira gambarannya nih malaikat gemes kali ya sama ini orang ya. Makanya ditariknya arwahnya sampai ilustrasinya seperti itu ya, ditarik rambutnya gitu ya, Masya Allah. Ya ini cuma ilustrasi. Ya, jadi buat penonton sekalian, kok emangnya begitu? Jangan nganggap ini benar, ini cuma ilustrasi. Orang-orang yang sakaratul mautnya susah, mungkin gambarannya seperti itu, malaikat gemes sama dia gitu ya. Kemudian nariknya juga kasar, ada yang sampai melotot, ada yang sampai kan macam-macam gambaran orang sakaratul. Ada yang kelihatannya tuh enak, lancar ya. Ada yang harus menderita ya. Mau mati itu rasanya tersiksa. Ada nggak kira-kira?
Ada yang seperti itu macam-macam ya. Nah ini cuma ilustrasi saja. Nah itu ada keterangan dosa semasa hidup. Oh ini berarti makanya kenapa malaikat itu menyebut nyawanya dengan kasar, karena dia melakukan dosa dalam hidupnya itu ya. Ada 3 dosa riba, dosa bakhil, dosa munafik. Naudzubillah min dzalik ini ya. Karena memang betul ya. 3 dosa ini yang terkadang menjadi penghambat dan apa namanya tuh yang membuat kita jadi sukar mati atau sulit ya menghadapi kematian ya. Sehingga kematian kita menjadi ketika sakaratul maut itu menjadi menderita. Ya, kita kalau berdoa itu kan tiap habis sholat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din ya. Minta sama Allah supaya diselamatkan agamanya, wa afiatan fil jasad, disehatkan badannya. Kemudian apalagi waziyadatan fil ilmi, diberikan tambahan ilmu ya yang berkah. Kemudian wataubatan qoblal maut ya, supaya diberikan kesempatan sebelum mati. Warahmatan indal maut, diberikan rahmat sampai dengan kita mati nanti ya. Kemudian ini ya rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut ya, diberikan ampunan setelah kematiannya. Ketika itu sudah mati, Allah ampuni dosa-dosa kita, kan begitu doanya. Terus kita amalin itu habis sholat. Kemudian Allahumma hawin, sambungan doanya yang tadi belum selesai. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, permudahlah untuk kami semua sakaratul maut kami. Jadi kita minta supaya dipermudah persiapan ya, supaya dipermudah. Taubat sebelum mati, rahmat sampai dengan mati, ampunan setelah mati, permudah sakaratul mautnya kan ya. Kemudian wanajata minan nar, supaya dihindari dari api neraka. Kemudian wal afwa indal hisab, dan ampunan ya. Ketika besok kita dihisab, nanti ada lagi edisi yaumul hisab. Mungkin besok ya kelihatannya. Nah, jadi itu doa kita ya. Sehingga kejadian seperti ini, sulit sakaratul mautnya, kasar malaikat mencabut nyawanya gitu ya, insya Allah tidak akan terjadi ya. Allah akan melindungi hamba-hambanya yang betul-betul berdoa memohon kepada Allah ya, dan menjaga dirinya supaya tidak melakukan dosa-dosa. Riba itu dosa yang berbahaya, dosa yang besar, dosa yang akan mempersulit sakaratul maut kita ya. Makanya Allah sampai mengingatkan kita, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Haram, segala perbuatan yang haram kalau kita lakukan ini akan semakin mempersulit sakaratul maut kita, termasuk riba. Allah telah menghalalkan jual beli, halal jual beli. Jualan cilok lebih berkah daripada jadi mau ngomong nggak tega bi, daripada jadi manajer bank misalnya, keren berdasi banknya, bank tut misalnya gitu ya. Misalnya si Raka manajer bank konvensional, wah bagian perkreditan ya udah, itu jurusannya udah jelas banyak ribanya itu ya. Ya. Kemudian Mas Bolang ya cuma jualan cilok ya, bisa jadi di sisi Allah lebih mulia Mas Bolang. Kenapa? Dia jual beli ya, karena jual beli dihalalkan, riba diharamkan ya. Besok ketika mati tukang cilok yang soleh maksudnya ya, matinya cepet ya, gampang, senyum ya. Tapi yang manajer bank konvensional ya, matinya melotot mendelik ya. Kenapa? Karena masih bergelut dengan dunia riba. Hadis-hadisnya banyak, tapi kita tidak bahas itu ya, ini secara umum saja ya. Yang jelas yang pasti makanya riba harus kita tinggalin. Nggak mesti harus jadi manajer bank aja ya. Kita juga misalnya punya motor hebat, wah Mas Fajar punya motor motor semprot apa? Sport ya. Harganya 600 juta. Tapi dikredit 5 tahun. Ya, riba nggak? Riba. Ya, harganya tadinya misalnya cuma 300 juta, dikredit 5 tahun jadi 600 juta, jadi 2 kalinya. Karena ada bunganya. Ya, entah 1,7%-nya,
ya entah 8 uang nggak tahu lah, nggak, pokoknya namanya kredit itu pasti ya riba. Ya, kenapa? Ada bunganya, ya nggak mungkin. Apalagi minjem duit, ya Denta rumahnya kaya, wah kenapa? Minjem duit di bank untuk bangun rumah, ya selama 10 tahun. Minjemnya 200 juta, balikinya 10 tahun, dihitung-hitung bisa 3 kali lipat. Karena ada bunganya di sana 8 sekian persen misalnya. Naudzubillahimin. Si begeng ya rumahnya cuma gubuk bambu reot. Ya, tapi tidak pernah minjem bank, nggak dipercaya orang kere. Minjem bank ya. Nggak pernah kredit-kreditan, kendaraannya cuma sepeda ontel, motor. Ya. Bangun tidur bengeknya. Cuma naik ontel ya, ke masjid ya, cuma naik sepeda ontel, bukan orang kaya, tapi masya Allah soleh. Begitu dia mati, malaikat senyum dah, usap-usap ya, apa-apa nggak sakit ya, tinggal cabut nyawanya, set kayak apa nama itu, nyabut rumput. Ya pokoknya nyabut duri ikan ya, cuma set gitu ya. Nah ikannya presto ya, lagi bandengnya kan gampang ya, lunak gitu ya. Tapi begitu nyabut nyawanya si Denta yang masih riba, odol-odol gitu ya, mati loh kayaknya. Gemes gitu ya. Naudzubillahimin. Yang kedua dosa bakhil. Apa itu bakhil? Mas Bulang. Pelit. Ya. Orang kaya banyak duit, tapi naudzubillah min dzalik, pelitnya, medit, naudzubillah ya. Ada orang miskin, orang susah nggak pernah dibantu, ditolong ya. Malah dihina. Ya. Pokoknya kalau keluar duit buat kegiatan agama, ituan. Ya. Keluar duit 100.000 buat nyumbang masjid, rasanya udah gede. Gitu ya. Jangan gede-gede nyumbang masjid. Ya. 10.000 aja. Tuh. Tapi giliran ke Alfamart habis 300.000 nggak kerasa, gitu ya. Itu yang terjadi. Maka dikatakan dalam hadis Nabi, ittaqus suhah fa innas suhah ahlaka man kana qablahum. Berhati-hatilah kamu pada perilaku pelit, bakhil. Ya, sebab di zaman dulu orang-orang bakhil itu dibinasakan sama Allah. Nggak main-main itu. Ya, orang yang pelit zaman dulu dibinasakan sama Allah. Saking Allah nggak suka sama orang yang pelit. Kita harus nyantuni anak ya, memberi makan orang miskin ya kan, mengangkat derajat anak yatim, kan begitu ya. Sehingga bakhil juga termasuk dosa yang akan menghambat proses sakaratul maut kita, gitu ya. Jadi ada 2 orang kaya, Harun sama Reski. Si Reski, aduh Pak Haji, punya toko, punya kontrakan, punya kos-kosan, luar biasa kaya, banyak duitnya. Ya, tapi pelitnya naudzubillah min dzalik, udah pelit pokoknya. Udah terkenal di kampung itu. Ya, itu mah Pak Haji bengek gitu ya. Ya, enggak bakalan dikasih kamu bantuan. Ya ada kamu nanti dicaci maki, dihina. Tapi si Harun kaya juga. Tidak sekaya Pak Haji ya. Cuma orangnya dermawan. Ya, lihat ada nenek-nenek ya, mulung, diselipin uang sedekah gitu ya. Lihat ada pedagang ya, kalau nggak habis dagangannya, kelihatannya susah, diselipin untuk sedekah. Samping rumahnya anak yatim sering dirutinkan dibantu. Ada janda tua miskin ya, harus ngurus anak seorang diri, disantuni tiap bulannya, masya Allah, pahalanya banyak. Maka orang yang seperti ini matinya gampang ya, malaikat seneng gitu ya. Yang terakhir munafik. Nah ini yang berat ini ya. Di Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah yang awal, ayat tentang orang munafik itu sampai 12 ayat ya. 20 ayat pertama dalam surat Al-Baqarah ya, 12 ayat itu bicara tentang orang munafik. Berarti sisanya 8 ayat ada tentang orang beriman, ada tentang orang kafir gitu ya.
Kenapa? Karena orang munafik itu ya, luar biasa ya, dibenci sekali sama Allah dan Rasulnya. Makanya sampai dikatakan yang namanya orang munafik itu tanda-tandanya itu ada 3. Ayatul munafiqina salasun. Ya, idza haddasa kadzab, kalau dia ngomong itu berdusta, ya. Wa idza tumina khan, kalau dikasih amanah dia berkhianat, ya. Kemudian apalagi satu lagi? Kalau kalau berjanji dia ingkar, ya. Itu 3 ayat ciri-ciri orang munafik. Kalau ngomong selalu bohong. Ya, ngomong itu mesti bohong, nggak pernah jujur, nggak pernah dia ngomong yang benar. Kalau dikasih amanah dia berkhianat. Tolong ya Diki ya, jangan kasih tahu orang lain. Ya, ini adalah rahasia kita. Malah dia ngomong sama orang-orang. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau dia janji ingkar. Ya, iya insya Allah besok saya datang. Udah pakai insya Allah, besok nggak datang dia. Ya. Itu tanda-tanda orang munafik. Jangan seperti itu. Ya. Orang munafik itu kata Allah dalam Al-Quran, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Ada penyakit dalam hatinya dan Allah tambahin penyakit itu. Ya, maka hati-hati. Ya. Makanya munafik itu penyakit ya yang kronis, sehingga kalau dia mati sakaratul mautnya juga susah. Jangan sampai terjadi sama kita, naudzubillah min dzalik ya. Nah, makanya harus kita hindari 3 dosa ini dan dosa-dosa yang lain. Ya, ini kan cuma contoh saja ya. Yang akan menghambat, yang akan mempersulit proses sakaratul maut kita. Ya, makanya kita selalu berdoa tadi ya. Wa taubatan qoblal wa rahmatan indal wa maghfiratan ba'dal. Allahumma hawin alaina fi sakaratil wa najata minan wal afwa indal hisab. Itu pegangan kita ya. Mudah-mudahan Allah mendengarkan dan mengijabah doa kita dan kita semua, orang tua kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam proses sakaratul mautnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis, tapi sebelum kita tutup kita cicipi dulu kopi tahajud yang sudah dibuat ya. Kita sama-sama perlihatkan gitu ya, kepada ikhwan-ikhwan kita di luar sana ya, supaya siapa tahu satu saat bukan cuma kiriman kopinya tapi orangnya mau ikut bergabung di sini. Ya, kenapa? Karena kita buka untuk umum juga. Dengan syarat harus mau bermalam di sini, harus siap dibangunkan di 2/3 malam, kemudian harus siap sholat tahajud bersama atau berjamaah, kemudian mau ikut kegiatan diskusi dakwah kita seperti ini. Kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik ya, jazakumullahu khairan katsiran. Wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.